Di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi terbaru kepada seluruh peserta BPJS Kesehatan bahwa mulai tahun 2023 ini untuk kelas rawat inap kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 akan dihapus oleh pemerintah. Dan kabar gembira untuk peserta BPJS Kesehatan kategori ini tidak perlu lagi membayar tiap bulan alias gratis. Simak informasi ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham dan salah paham dalam menyerap informasi yang telah kami berikan. Dan sekarang kita langsung saja simak informasi selengkapnya. Pelayanan rumah sakit dengan klasifikasi kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 untuk BPJS Kesehatan mulai dihapuskan secara bertahap pada tahun 2023 ini. Sistem tersebut akan digantikan dengan kelas rawat inap standar atau KRIS BPJS Kesehatan. Dilansir dari Detik Health, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan, peralihan sistem ke KRIS BPJS Kesehatan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2025 mendatang. Ia berharap mulai tahun ini sampai 2025, terang Dr. Nadia saat dihubungi detik.com Selasa 13 Juni 2023. Lebih lanjut, Dr. Nadia mengatakan saat ini penerapan KRIS secara bertahap telah dilakukan untuk rawat inap kelas 3. Kondisi existing rumah sakit saat ini belum menerapkan standar yang sama untuk ruang rawat inap non-insentif, terutama rawat inap kelas 3, kata dia. Jadi yang kita kerjakan sekarang diutamakan menstandarkan ruang inap kelas 3 yang belum memenuhi 12 kriteria. Lantas apa saja KRIS BPJS Kesehatan? KRIS BPJS Kesehatan merupakan sistem baru yang digunakan dalam pelayanan rawat inap BPJS Kesehatan di rumah sakit. Sebelumnya kapasitas kelas rawat inap BPJS Kesehatan terbagi atas 3, yaitu kelas 1 kapasitas 1-2 orang per kamar rawat inap, kemudian kelas 2 kapasitas 3-5 orang per kamar rawat inap, kemudian kelas 3 kapasitas 4-6 orang per kamar rawat inap. Jika KRIS diterapkan, maka kelas 2 dan kelas 3 akan digabung, artinya maksimal kapasitas rawat inap menjadi 4 orang per kamar. Selain itu, seluruh kelas rawat inap akan terstandar dengan 12 kriteria fasilitas sebagai berikut. Untuk yang pertama, komponen bangunan yang digunakan tidak memiliki tingkat porositas yang tinggi. Kemudian yang kedua, ventilasi udara memenuhi pertukaran udara pada ruang perawatan biasa minimal 6 kali pergantian udara per jam. Kemudian yang ketiga, pencahayaan ruangan buatan mengikuti kriteria standar 250 lux untuk penerapan dan 50 lux untuk pencahayaan tidur. Kemudian yang keempat, kelengkapan tempat tidur berupa adanya 2 kontak atau nursekel pada setiap tempat tidur. Kemudian yang kelima, adanya nakas per tempat tidur. Yang keenam, dapat mempertahankan suhu ruangan mulai 20 sampai 26 derajat Celcius. Kemudian yang ketujuh, ruangan telah terbagi atas jenis kelamin, usia, dan jenis penyakit. Kemudian yang kedelapan, kepadatan ruang rawat inap maksimal 4 tempat tidur dengan jarak antara tepi tempat tidur maksimal atau minimal 1,5 meter. Kemudian yang kesembilan, tirai partisi dengan rel dibenamkan menempel di plafon atau menggantung. Kemudian yang ke-10, kamar mandi dalam ruangan rawat inap. Kemudian ke-11, kamar mandi sesuai dengan standar aksesibilitas. Kemudian yang ke-12, outlet oksigen. Jadi 14 rumah sakit bakal terapkan KRIS tahun ini. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklaim sudah ada 728 rumah sakit yang sudah menerapkan 12 kriteria KRIS. Jumlah rumah sakit ini akan terus bertambah. Kementerian Kesehatan juga telah melakukan survei persiapan rumah sakit dalam implementasi KRIS JKN. Hasilnya sudah ada 2.531 rumah sakit yang telah memenuhi 9 kriteria KRIS dari 12 persyaratan.
Dari survei tersebut, ada 14 rumah sakit di Indonesia yang dinyatakan siap untuk mulai menerapkan program KRIS di tahun 2023 ini. Dan berikut ini adalah besaran iuran BPJS Kesehatan yang masih berlaku di tahun 2023 ini. Untuk kelas 1 sebesar Rp150.000 per orang per bulannya, untuk kelas 2 sebesar Rp100.000 per orang per bulan, dan untuk kelas 3 sebesar Rp35.000 per bulannya. Dan perlu diketahui juga bahwa khusus PBU kelas 3 sebetulnya mendapatkan bantuan dari pemerintah sebesar Rp7.000 per orang per bulan, sehingga sebetulnya totalnya adalah Rp42.000. Dan alhamdulillah untuk masyarakat yang tidak mampu akan mendapatkan bantuan pembayaran BPJS Kesehatan. Artinya iuran BPJS Kesehatan tiap bulannya akan dibayarkan oleh pemerintah. Dan berikut ini adalah cara untuk mendaftar BPJS Kesehatan PBI atau yang dibayarkan oleh pemerintah merujuk Permensos nomor 21 tahun 2019. Pendaftaran peserta PBI BPJS Kesehatan dilakukan melalui pendataan oleh Kementerian Sosial atau Dinas Sosial Kabupaten Kota sesuai kriteria yang telah ditentukan pemerintah pusat. Setelah itu calon peserta PBI ditetapkan melalui keputusan Menteri Sosial dan didaftarkan oleh Kementerian Kesehatan kepada BPJS Kesehatan. PBI Jaminan Kesehatan bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Menteri, tulis pasal 4 ayat 1. Untuk terdaftar dalam DTKS bisa dilakukan secara online melalui aplikasi Cek Bansos. Teman-teman bisa download aplikasi Cek Bansos, kemudian buat akun baru dan registrasi dengan mengisi data seperti nomor KK, nomor NIK, nama lengkap, alamat lengkap, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, RT maupun RW, kemudian nomor handphone, alamat email, username dan password. Kemudian upload fotokopi KTP dan swap foto dengan KTP. Kemudian setelah berhasil registrasi, klik daftar usulan. Selanjutnya klik tambahkan usulan dan masukkan data diri dengan benar sesuai dengan KK dan KTP. Setelah itu tunggu hasil verifikasi dari pemerintah daerah setempat.